siang teman-teman. Pernah nggak kita berpikir perusahaan internasional itu sebenarnya bukan hanya menjual produk, tapi juga membawa budaya kerja, aturan, dan standar etika dari negaranya ke negara lain. Ketika perusahaan asing masuk ke Indonesia, sering muncul tantangan, misalnya bagaimana standar internasional disesuaikan dengan kondisi lokal, bagaimana target kerja global diterapkan kepada karyawan lokal, dan juga bagaimana perusahaan tetap mencari keuntungan tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Hal inilah yang terjadi pada PT Felder Group Indonesia, anak perusahaan dari Austria yang bergerak di bidang mesin industri, perkayuan, dan telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2013. Nah, karena itu, Liatin ini akan membahas bagaimana penerapan etika bisnis internasional di PT Felder Group. Langsung saja kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ekspansi perusahaan multinasional ke Indonesia membawa tantangan etika bisnis yang kompleks. Mereka harus menyesuaikan regulasi internasional dengan regulasi yang ada di Indonesia. Hal ini juga dialami oleh PT Felder Group Indonesia. Di satu sisi, mereka sukses menerapkan standar global dalam sistem penerapan pelaporan kerja, pelatihan ke luar negeri, hingga standar keselamatan kerja. Namun, di sisi lain, mereka juga menghadapi tantangan, mulai dari adaptasi pajak, rendahnya kesadaran konsumen terhadap standar lingkungan, kesenjangan kompensasi, hingga tumpang tindih program kerja dengan SMK PIKA. Melalui laporan ini, kita akan membedah etika bisnis internasional yang dilakukan oleh PT Felder Group Indonesia dalam aspek hubungan kerja, standar operasional, dan juga tanggung jawab sosial perusahaan. Yang berkaitan dengan regulasi perpajakan di Indonesia. Saat ini negara Indonesia menerapkan PPN atau pajak pertama nilai sebesar 12% atas konsumsi barang dan juga jasa. Dari konteks administrasi dan juga akuntansi, PT Felder Group sebagai perusahaan multinasional atau perusahaan asing tentu perlu banyak sekali menyesuaikan standar operasional mengenai administrasi dan juga akuntansi yang ada terhadap regulasi perpajakan di Indonesia. Mengingat bahwasanya PT Felder Group ini merupakan perusahaan asing yang berbasis di Austria. Lebih daripada itu, tarif impor mengingat perusahaan Felder Group ini juga dari Austria, termasuk juga dengan produksi pusatnya, tentu tarif impor juga menjadi salah satu hambatan dan juga tambahan biaya administrasi bagi PT Felder Group yang sekarang sedang beroperasi di Indonesia, khususnya di cabang Semarang. Lebih daripada itu, fakta yang selanjutnya juga mengenai dengan pemberian upah bagi para pekerja lokal. Hal ini turut menjadi penting karena ternyata masih banyak sekali standar-standar internasional yang harus diterapkan di Indonesia, namun upah yang diberikan hanyalah sesuai dengan UMK Kota Semarang, which is ini juga menjadi salah satu fakta yang harus diungkapkan pula dari PT Felder Group ini karena belum adanya kesesuaian antara beban kerja dan juga dengan upah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Seperti itu. Setelah melihat latar belakang kasus dari PT Felder Group Indonesia, berikut merupakan data-data pendukung dalam kasus PT Felder Group Indonesia. Yang pertama mengenai data yang berkaitan dengan keselamatan kerja pada industri kayu. Menurut Health and Safety Executive, debu kayu dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma kerja, hingga risiko kanker jika terpapar dalam jangka panjang. Hal ini menjadi perhatian khusus karena menggunakan gas ekstraktor berkaitan dengan keselamatan pekerja dan lingkungan kerja. Lalu selanjutnya pada bagian analisis etis, kami menilai bahwa PT Felder Group Indonesia telah berupaya menerapkan prinsip etika bisnis internasional melalui kepatuhan terhadap standar global maupun regulasi lokal. Berdasarkan teori deontologi dari Immanuel Kant, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk menjalankan bisnis secara jujur dan bertanggung jawab, bukan hanya mengejar keuntungan. Hal ini terlihat dari penerapan standar keselamatan kerja internasional, lalu pelatihan teknis, hingga penyesuaian sistem perpajakan Austria dengan regulasi Indonesia. Selain itu, dari perspektif teori stakeholder oleh Freeman, PT Felder tidak hanya memperhatikan kepentingan perusahaan tetapi juga berbagai pihak lainnya seperti karyawan, konsumen, dan institusi pendidikan dan lingkungan. Contohnya melalui kerjasama dengan SMK PIKA Semarang yang memberikan pelatihan serta pengalaman industri kepada siswa. Namun terdapat dilema etis karena program tersebut juga menjadi strategi branding jangka panjang perusahaan. Beberapa solusi yang dapat diterapkan PT Felder Group Indonesia untuk meningkatkan etika bisnis dalam hubungan kerja perusahaan dan karyawannya. Yang pertama, perusahaan perlu menyesuaikan sistem internasional dengan kondisi lokal yang ada di Indonesia melalui koordinasi yang lebih baik antara kantor pusat dan kantor operasional yang ada di Indonesia. Yang kedua,
perusahaan perlu meningkatkan edukasi dan pengawasan terkait standar keselamatan kerja melalui pelatihan penggunaan mesin yang aman dan pentingnya penggunaan dust extractor. Yang ketiga, perusahaan perlu melakukan evaluasi sistem kerja dan pengembangan karyawan, termasuk penyesuaian target kerja, beban pekerjaan, serta pelatihan agar karyawan dapat beradaptasi dengan standar kerja internasional. Dengan penerapan solusi tersebut, diharapkan hubungan kerja di PT Velder Group Indonesia dapat menjadi lebih profesional, aman, dan berat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa PT Velder Group Indonesia ini telah menerapkan etika bisnis dalam bisnis internasional yang cukup baik melalui kepatuhan regulasi, standar kerja, dan perhatian terhadap keselamatan konsumen. Namun terdapat beberapa tantangan seperti kesadaran keselamatan karyawan, kepatuhan regulasi, serta keseimbangan target kerja dan kompensasi karyawan. Karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan memperkuat penyesuaian sistem regulasi, yang kedua dengan memberikan peningkatan terhadap edukasi keselamatan, yang ketiga dengan mengevaluasi target dan kompensasi kerja, yang keempat dengan memperkuat pendampingan karyawan. Dia harap dengan langkah-langkah tersebut dapat menerapkan etika bisnis yang lebih baik ke depannya. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.